Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Cola Sumaila di YouTube channel Sian TV Official. TV dilahirkan Karawang. Di video kali ini Cola mau bahas satu kasus. Kasus apakah itu? Ya, kasus pembunuhan. Kali ini Cola mau bahas satu kasus pembunuhan. Kalau kasus yang kemarin itu tentang kasus pembunuhan sesama orang asing, kalau kali ini kasus pembunuhan tentang dua orang yang dibunuh, yaitu orang asal negara Indonesia yang menjadi TKW di negara Hong Kong. Tapi sebelum pada video, boleh Kang Cola mau minta dukungan dari teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Mari jotorang ke videonya. Indonesia kembali dikejutkan dengan kasus pembunuhan pada November 2014. Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih adalah dua orang perempuan asal Indonesia yang menjadi TKW di negara Hong Kong. Nah, pada awalnya nih teman-teman, si Ningsih dan Mujiasih ini berangkatlah ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan. Di sana mereka bekerja sebagai seorang tenaga kerja. Tapi karena tuntutan hidup mereka di sana besar, biaya hidup mereka juga semakin hari semakin meningkat. Akhirnya nih teman-teman, mereka berdua ini memilih jalan pintas untuk bekerja sebagai PSK atau pekerja seks. Nah, sebelum kronologi ke pembunuhan mereka berdua ini, mari kita kenali dulu siapa sih yang tega membunuh dua orang pekerja asal Indonesia ini. Rurik Jating. Nah teman-teman, Rurik Jating ini adalah pria asal Inggris yang sangat kaya raya. Dia ini lulusan dari University of Cambridge, Amerika Serikat, yaitu di mana university itu adalah university yang sangat-sangat terkemuka di dunia. Dan teman-teman, Rurik Jating ini juga lulusan dari University Winchester College yang ada di Inggris. Yang mana nih teman-teman, biaya pendidikan si Rurik Jating ini saja sudah mencapai 614 juta per tahunnya. Nah, bayangkan deh tuh teman-teman, betapa kayanya si Rurik Jating ini. Nah, di Inggris nih teman-teman, Rurik Jating ini tinggal bersama adiknya dan orang tuanya. Nah, Rurik Jating ini juga adalah salah satu karyawan di Bank of America Merrill Lynch yang ada di London, Inggris. Itu sejak tahun 2010. Namun nih teman-teman, si Rurik Jating ini mengundurkan diri di tempat ia bekerja itu. Dia juga sempat bekerja di Barclays PLC London sebelum ia dipindahkan ke Hong Kong. Dalam pekerjaannya, Rurik Jating ini menghasilkan uang sebanyak 6,3 miliar per tahunnya. Wow, mana temu kayak orang ini. Kalau penghasilannya itu saja mencapai 6,3 miliar per tahunnya. Nah teman-teman, akhirnya Rurik ini bekerjalah di Hong Kong. Dia itu semacam dipindahkan dari kantor sebelumnya ke kantor yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong ini dia tinggal di apartemen yang sangat mewah, yaitu nomor 3109. Ia ini selalu melakukan party di apartemennya. Teman-teman, tapi party ini bukan party semacam makan makanan ataupun reunian bersama teman sekolahnya mungkin, melainkan nih teman-teman, pesta narkoba, minuman keras, dan juga yang lebih parahnya lagi itu adalah pesta seks. Ia juga tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang ratusan juta untuk melakukan party di apartemennya. Jadi nih teman-teman, si Rurik Jating ini adalah seseorang yang sudah terobsesi untuk melakukan hubungan badan dengan wanita-wanita. Jadi Rurik ini mampu melakukan hubungan badan sampai 3 orang wanita dalam waktu semalam. Bahkan nih teman-teman, Rurik Jating ini tidak segan-segan untuk membayar wanita sampai puluhan juta untuk memenuhi nafsunya untuk berhubungan badan. Wih, gila nggak tuh teman-teman? Nah, kita masuk antara pertemuan si Rurik Jating, Ningsih, dan juga Seneng Mujiasih. Nah, seperti yang Cola bilang tadi di awal, kalau dua orang Indonesia ini bekerja di Hong Kong sebagai PSK karena faktor ekonomi mereka. Nah, supaya lebih aman nih teman-teman, mereka ini membuat nama samaran Elis dan Jessie. Ningsih sebagai Elis dan Seneng Mujiasih sebagai Jessie. Nama ini mereka pakai selama mereka bekerja sebagai pekerja seks. Mereka berdua bertemu dengan Rurik Jating di diskotik malam. Jadi nih teman-teman, si Rurik Jating ini karena belum puas melakukan partinya di apartemen, dia pergilah tuh ke diskotik dekat situ. Mereka bertemulah di diskotik itu. Mereka berdua ini masing-masing disewa 19 juta per orang dalam semalam. Wah, gila nggak tuh? Semalam aja udah dapat 19 juta. Oke, kita masuk ke pembunuhan. Pada 25 Oktober 2014, kejadiannya itu sekitar tengah malam. Kemudian si Rurik Jating ini membawa Ningsih alias Elis ke apartemen mewahnya. Mungkin ya, taulah mereka ini ingin tidur dan mungkin saja si Ningsih atau Elis ini sudah dibayar Rurik Jating sehingga Ningsih ini mau pulang bersamanya ke apartemen. Nah teman-teman, beda nih dengan pembunuhan-pembunuhan lainnya. Kalau orang lain membunuh itu menutupi dan menyembunyikannya dari orang-orang, tapi beda dengan Rurik Jating ini. Dia merekam semua aktivitasnya pada saat ia membunuh
membunuh Ningsi dan juga menyiksa si Ningsi ini. Polisi menemukan 76 foto Ningsi ini terikat tali di sofa. Dan mayat Ningsi alias Elis ini ditemukan di kamar mandi setelah disiksa oleh Rurik Jating ini. Bahkan nih teman-teman, si Rurik Jating ini sempat-sempatnya berfoto dengan mayat si Ningsi alias Elis ini. Nah, sudah nih teman-teman, pada 27 Oktober 2014 malam, CCTV apartemennya itu merekam lagi kalau si Rurik Jatim ini membawa pulang Seneng Mujiasi ke apartemennya. 1 November 2014, si Rurik Jating ini menelpon polisi bahwa ia mengakui semua perbuatannya. Nah, jadi teman-teman, si Rurik Jating ini kan membunuh Ningsi. 2 hari setelah pembunuhan Ningsi itu, dia membunuh lagi si Seneng Mujiasi ini. Nah, pada pembunuhannya yang kedua ini, Rurik Jating itu belum dicurigai polisi ataupun belum didapati polisi. Sampai akhirnya teman-teman, 3 hari dari pembunuhan kedua itu, Rurik Jating itu meneleponlah polisi kalau benar ia yang melakukan pembunuhan di apartemennya itu oleh 2 orang wanita asal Indonesia. Kalau teman-teman bertanya, loh kok Rurik Jating ini menelpon polisi dan menyerahkan dirinya sendiri ke polisi? Jawabannya teman-teman, pada saat ia menelpon polisi itu, ia saja tidak sadar karena pengaruh kokain yang ia gunakan. Sudah nih teman-teman, datanglah polisi dan tenaga medis untuk menangkap Rurik Jating ini. Ditemukan mayat Seneng Mujiasi itu dengan tusukan pisau di bagian leher dan juga di bagian bokong. Sementara itu teman-teman, mayat si Ningsi yang Rurik bunuh pertama kali ditemukan di koper yang ia letakkan di balkon apartemennya. Nah teman-teman, karena si Ningsi ini orang yang pertama kali si Rurik bunuh, maka si Ningsi ini kondisinya kan sudah 1 minggu dari pembunuhan itu. Jadi kondisi si mayat ini sudah busuk dan sudah dipenuhi dengan belatung. Kayak ngeri coba. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman Rurik Jating. Saat diadili, Rurik Jating ini dia itu menolak untuk dijatuhi hukuman sebagai pembunuhan berencana. Menurut si Rurik, pembunuhan itu sama sekali tidak direncanakan. Itu adalah pengaruh dari kokain yang ia konsumsi. Tapi polisi tidak begitu percaya dengan omongannya si Rurik Jating ini karena ada bukti yang membenarkan bahwa ia melakukan pembunuhan berencana itu. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih buktinya? Nah, buktinya adalah si Rurik ini merekam semua aktivitasnya pada saat ia membeli peralatan untuk membunuh 2 orang asal Indonesia ini, yaitu ia membeli peralatan palu dan juga pisau. Dalam video rekaman itu juga, si Rurik ini tidak sama sekali ada rasa takut ataupun cemas, bahkan raut wajahnya itu menunjukkan kalau ia senang. Dalam persidangan, semua video-video yang Rurik telah rekam diputar oleh hakim, mulai dari ia memukuli, menyiksa, memerkosa sampai ia membunuh mereka berdua ini. Tapi dalam persidangan itu semua video ditunjukkan kepada juri di layar masing-masing. Para wartawan sama sekali tidak bisa melihat video itu, tapi bisa mendengar audionya. Jadi video rekaman Rurik membunuh 2 orang Indonesia ini diputar di persidangan, tapi yang hanya melihat itu hanyalah juri dan para jaksa, sedangkan wartawan dan para tamu undangan tidak diperkenankan untuk melihat video itu, tapi mereka bisa mendengar dengan jelas audio dari rekaman video itu. Apakah kamu mau saya pukul? Jika kamu bilang ya, saya akan pukul 1 kali, dan jika kamu bilang tidak, saya akan pukul 2 kali. Seperti yang terdengar di dalam video rekaman itu. Nah, di dalam video rekaman itu Rurik juga mengatakan, "Nama saya Ruri, sekitar 5 menit yang lalu saya membunuh perempuan ini." Katanya sambil menurunkan kamera ke mayat si Ningsi itu. "Saya menyandranya sejak Sabtu pagi, saya memperkosanya berulang kali, saya menyiksanya dengan sangat parah," kata si Ruri Jating dalam video rekaman itu. British banker Rurik Jating kills 2 Asian women and takes thousands of photos of their corpses. Bank of America Merrill Lynch employee Rurik Jating, 29, is believed to have murdered 2 call girls in Hong Kong. After killing them, Jating reportedly took more than 2,000 pictures of their corpses on his smartphone. Some of the pictures were said to be close shots of their private parts and the knife wounds. One of the victims, 25-year-old Indonesian national Sumatri Ningsi, met the British banker at a bar and then went back to his apartment on the 31st floor of the J residence in Wan Chai. A couple of days later, Jating took a second victim home from a pub, a 30-year-old woman from the Philippines, and also murdered her. Following the second murder, he bizarrely reportedly then called the police, who arrived at his flat minutes later and found the first woman with stab wounds lying naked on the floor. The Indonesian victim was found 8 hours later, partially decapitated and stuffed into a suitcase on his balcony. Nah teman-teman, dalam persidangan itu pada saat semua juri menonton videonya, dia hanya bisa diam dan duduk.
Rurik Jating ini dijatuhkan hukuman seumur hidup. Pasti banyak teman-teman bertanya, kenapa sih si Rurik Jating ini membunuh 2 orang Indonesia ini yang tidak salah sama sekali. Jadi teman-teman, alasan si Rurik ini membunuh 2 orang perempuan asal Indonesia ini karena si Rurik ini memiliki kekecewaan besar terhadap seorang perempuan. Sebelum dia tinggal di Hong Kong pada tahun 2013, si Rurik ini menjalin hubungan dengan seorang wanita asal Inggris yang bernama Sarabat. Mereka berdua ini sudah bertunangan dan hendak mau menikah. Namun hubungan mereka ini kandas karena kekasihnya yang namanya Sarabat ini dipindahkan ke Amerika Serikat. Nah, disitulah si Rurik Jating ini patah hati karena sudah membeli cincin pernikahan. Lalu pernikahan mereka ini batal karena diketahui Sarabat ini memiliki selingkuhan. Ya teman-teman, siapa sih yang tidak mau sakit hati kalau sudah tahu mama papa, kemudian sudah beli cincin, kemudian sudah atur pernikahan, lalu dibatalkan begitu saja karena ia selingkuh? Nah, kita lanjut teman-teman. Perpisahan mereka berdua ini membuat Rurik Jating ini sangat-sangat kecewa dengan yang namanya wanita. Dan dia ini hampir melakukan percobaan bunuh diri karena sakit hatinya kepada sang kekasih yaitu Sarabat. Nah, teman-teman, dari situlah si Rurik Jating ini bergonta-ganti pasangan dengan wanita Asia. Nah, dari situlah si Rurik ini ketemu dengan 2 orang Asia asal Indonesia ini kemudian membunuhnya. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu kasus ini merupakan kasus pembunuhan terbesar yang ada di Hong Kong. Banyak sekali media-media asing yang menyorot berita ini. Nah teman-teman, itulah kasus dari Rurik Jating dan 2 orang TKW asal Indonesia. Buat teman-teman yang suka dengan video kasus-kasus seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.